Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya serahkan kepada Pendeta Muda Yondi Retu. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau kita ada ini semua karena Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dari satu tokoh dalam Alkitab, tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan kita sudah belajar tentang tokoh ini pada beberapa minggu yang lalu dalam ibadah rumah tangga, bahkan sempat disentil kembali dalam ibadah rumah tangga pada minggu lalu. Tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa. Dia adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Simon bin Yunus. Simon bin Yunus ini adalah paus pertama bagi umat Katolik, karena Simon bin Yunus ini adalah gembala pertama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, namanya adalah Simon bin Yunus sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Yesus yang dikenalkan oleh saudaranya, Yesus memberikan nama dia Kefas dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan Petros atau Petrus yang memiliki arti batu karang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biografi dari Simon Petrus ini lahir di tahun pertama Masehi dan dia wafat pada tahun 67 Masehi. Dan pekerjaan dari Simon Petrus ini adalah sebagai nelayan. Di zaman itu, nelayan itu digambarkan pekerjaan yang keras, pekerjaan yang kasar. Orang-orang nelayan itu adalah orang-orang yang keras. Itu sebabnya Bapak Ibu, pekerjaan sebagai nelayan ini membentuk sifat dan karakter dari Simon. Sifat dan karakter dari Simon ini sangat berbeda jauh dengan rasul-rasul yang lain, dengan murid-murid yang lain. Kalau dalam dunia psikologi, Rasul Simon ini memiliki sifat atau karakter sanguin, di mana dia memiliki emosional yang tinggi. Emosinya meledak-ledak, dia orangnya ceplas-ceplos, dia bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ada begitu banyak cerita tentang Simon Petrus. Dari ke-12 murid, dialah orang yang paling vokal. Dia orang yang tidak berpikir dulu sebelum dia bertindak. Contoh ketika penangkapan Yesus di bukit, di Taman Getsemani, ketika orang mau tangkap Yesus, dia langsung bertindak. Dia ambil pedang, dia iris telinganya orang yang bertangkap. Inilah model dari Simon Petrus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemakaian Tuhan terhadap Simon Petrus ini sungguh hebat, sungguh luar biasa. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, nama Simon Petrus dicatat sebanyak 195 kali. Khususnya dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan juga dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Dari ke-12 murid Yesus, yang 11 ini dicatat dalam firman Tuhan. Kalau digabungkan ke-11 murid Yesus ini, namanya dorong hanya tercatat sebanyak 130 kali dalam Alkitab. Tetapi Simon Petrus 195 kali. Dia yang paling dominan, dia yang paling banyak dicatat dalam firman Tuhan.
Yang memiliki peringkat kedua adalah Yohanes. Dia dicatat 29 kali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemakaian Tuhan terhadap Simon Petrus luar biasa. Yang paling banyak dikenal oleh hamba-hamba Tuhan tentunya banyak mengetahui kisah tentang Simon Petrus. Jemaat Tuhan lebih banyak mendengar kisah di mana ketika hari Pentakosta, saat mereka menunggu ketuangan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, di mana ada 120 murid dari Yesus berdoa di sana. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka mulai berbahasa roh dan orang berkata, "Dorang itu lagi mabuk minum anggur." Ketika itu Simon Petrus berdiri dan berkhotbah. Saat dia berkhotbah, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Ini satu rekor yang luar biasa. Pemakaian Tuhan terhadap Simon Petrus, dia menyembuhkan orang lumpuh. Dicatat dalam Kisah Rasul 3 ayat 1-10. Dia juga melihat Yesus dimuliakan di atas gunung ketika Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Begitu luar biasa Tuhan memakai Simon Petrus. Bahkan Simon Petrus dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 23, dia ditugaskan oleh Yesus untuk mengembalakan domba. Yesus bertanya kepada Simon, "Apakah engkau mengasihi aku, Simon?" Simon menjawab, "Aku mengasihi engkau, Yesus." Itu sebabnya 2 kali atau 3 kali Tuhan tanya. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Simon, "Gembalakanlah domba-domba." Itu sebabnya Simon Petrus adalah paus pertama bagi umat Katolik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Simon Petrus ini wafat di kota Roma ketika Kaisar Nero berkuasa. Kaisar Nero saat dia berkuasa di kota Roma itu, terjadi begitu banyak penyiksaan orang-orang Kristen. Orang-orang percaya disiksa, dia dibakar, bahkan dikasih makan singa. Itu sebabnya kita patut bersyukur kalau saudara dan saya boleh beribadah tanpa ada tekanan. Amin. Haleluya. Karena di zaman itu, jangankan beribadah, jadi orang Kristen diburu, saudara. Dibunuh, bahkan dibakar di alun-alun kota. Begitu kejam Kaisar Nero di zaman itu. Bagaimana dengan kisah hidup dari Simon Petrus? Dia berakhir seperti apa? Ternyata Simon Petrus adalah martir. Dia mati untuk Kristus. Ketika dia berada di kota Roma, terjadi penyiksaan yang luar biasa. Bapak Ibu, jemaat di sana bilang begini, "Simon, lari Jo, keluar Jo dari kota Roma supaya ngana selamat." Ketika dia keluar, dia mau lari dari kota Roma, dia sampai di pintu gerbang kota Roma. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon. Dia berkata, "Simon, mau kemanakah engkau? Engkau mau menyalibkan aku untuk yang kedua kali?" Simon tidak menjawab, namun Simon sadar bahwa itu adalah panggilan untuk menderita, untuk mati oleh Kristus. Itu sebabnya dia kembali ke kota Roma. Setelah dia sampai di kota Roma, dia ditangkap dan hidupnya berakhir di kayu salib. Tetapi dia berkata, dia tidak pantas mati seperti Yesus. Kepala di atas, dia minta dia disalib, kepala di bawah. Ini hidup dan kisah dari seorang murid yang luar biasa. Walaupun karakternya dulu adalah karakter yang tidak baik, karakter yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi dia bisa berubah. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita juga akan belajar dari kisah yang sama pada beberapa minggu yang lalu yang terjadi di Danau Tiberias. Ini adalah tampak Danau Tiberias. Walaupun saya belum pernah pergi ke Danau Tiberias, tapi saya percaya satu kali waktu saya pergi ke sana. Amin. Bersama istri dan kedua orang tua saya. Itu iman saya. Dan saya ketika mengatakan iman saya percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Haleluya. Inilah tampak Danau Tiberias. Di Danau Tiberias ada koloni ikan yang mendominan.
di danau ini, yaitu ikan Petrus namanya. Ikan Petrus itu ternyata ikan mujair, saudara. Ikan nila. Ini disebut dengan ikan Petrus. Kita akan belajar dari tokoh yang sama, tokoh utama Yesus, dan tokoh berikutnya Simon Petrus, kejadiannya yang sama di Danau Tiberias dengan ikan yang sama. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Saudara tinggal duduk saja dengan sikap menghormati kebenaran firman Tuhan. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Perhatikan ayat 27. "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini saya beri tema mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau mau alami mujizat dalam hidupmu? Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian lama, ternyata bicara soal bea, bicara soal pajak, itu diberlakukan bagi orang-orang di zaman itu. Ketika mereka mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka harus membayar. Membayar apa? Untuk pertukaran persembahan, pengampunan dosa, pengampunan nyawa. Itu sebabnya ini masih diberlakukan oleh umat Katolik. Pengampunan dosa harus dibayar, dan ternyata ini berlaku di zaman Yesus. Ketika Yesus mau ke rumah Tuhan, ke bait Allah, dia dituntut harus membayar bea. Bea atau pajak di zaman itu sebesar 1/2 sikal atau sama dengan 2 dirham. Inilah model dari dirham, kepingan dirham. Ternyata yang didapat Simon ini uang logam di mulut ikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau engkau belajar dalam ayat yang ke-24 dikatakan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Ayat 23 menunjukkan di mana Yesus bersama dengan Petrus di satu rumah. Tetapi ayat 24 dan 23 juga menunjukkan kejadian yang lokasinya berbeda, di mana Simon Petrus berada di luar, namun Yesus ada di dalam. Ketika orang bertanya kepada Simon di luar, "Hei Simon, apakah gurumu tidak membayar bea?" Saat Simon masuk di dalam rumah, belum berkata apa-apa Simon, Yesus langsung tanya kepada dia, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea?" Ini membuktikan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Dia omniscience, dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Walaupun tempat yang berbeda, dia tidak dengar, dia tahu apa yang dibicarakan di luar. Dia tahu isi hati saudara. Amin. Haleluya. Tidak ada yang tertutup di depan Tuhan. Semua terbuka. Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, dan apa yang kita butuhkan. Mujizat apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi, Simon dapat itu dirham di dalam mulut ikan. Saya percaya tidak pernah ada orang saat ini di akhir zaman papancing mujair dia dapat itu uang logam di mulut ikan mujair. Nada.
sangat sulit. Dari perbandingan 1 miliar ikan di dalam danau itu, 1 banding 1 miliar atau 1 banding tidak mungkin. Ketika Simon Petrus buang pancing, dia dapat gate itu ikan yang ada koin. Tidak mungkin. Itu sebabnya terkadang mujizat Tuhan yang saya dan saudara alami membuat saya dan saudara geleng-geleng kepala. Kita geleng-geleng kepala karena memang sesuatu hal yang tidak mungkin namun dijadikan mungkin oleh Tuhan. Dan pasti saya dan saudara akan nikmati, kita akan alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal mujizat Tuhan, kita bicara soal mujizat, bukan bicara soal yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Kalau kita cuma bicara tentang kesembuhan, bicara tentang yang mati bangkit, orang di luar Kristen, orang dari kaum Kedar pun mengalami itu. Orang di luar Kristen, pemeluk-pemeluk agama lain mengalami mujizat. Bahkan dukun pun mampu melakukan mujizat. Jadi kalau bicara soal mujizat, pikiran kita mulai kita rubah. Bukan bicara soal kesembuhan. Mujizat terbesar yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan orang percaya adalah keselamatan kita. Amin. Ini mujizat yang luar biasa yang harus saya dan saudara jaga, pelihara. Itu sebabnya kerjakan keselamatanmu. Jangan terlalu slow, orang bilang. Ini akhir zaman. Tuhan sudah di ambang pintu. Semakin gencar, semakin giat kita beribadah kepada Tuhan. Jangan semakin malas. Baru ditegur sedikit so malas. Baru dapat cobaan sedikit so malas. Bagaimana kita mau alami mujizat Tuhan kalau kita malas datang cari Tuhan? Cari Tuhan selagi Ia mau untuk ditemui. Karena ada waktunya Dia tidak mau lagi ditemui. Haleluya. Gunakan kesempatan yang ada, kesempatan yang masih saya dan saudara punya, untuk kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Pelajaran apa yang kita ambil dari kisah di mana Simon memancing ini? Yang pertama, pelajaran pertama, Petrus dari penjala ikan, dia disuruh Yesus jadi pemancing. Kalau saudara belajar dari kehidupan orang Yahudi, bicara soal nelayan, ini Petrus ini so di atas. Dia so main di kapal besar. Dia ini penjala, bukan lagi pemancing. Dia ini so main di laut yang dalam. Sekali tebar dia bisa dapat ikan yang banyak. Dia bukan kelas pemancing yang cuma di pinggir-pinggir laut. Tetapi ketika Yesus bilang sama Simon Petrus, Simon, pergi pancing Simon. Secara manusia, Simon punya karakter itu emosional. Orang emosional itu tidak mau harga dirinya dijatuhkan. Itu sama dengan menjatuhkan harga dirinya. Dia bisa protes, Tuhan, kita ini so profesional, kita ini so nelayan besar, masa Tuhan suruh kita jadi pemancing? Apa dorong bilang? Karena di zaman itu seorang nelayan, seorang pemain, seorang penjala ikan itu adalah melambangkan laki-laki yang gagah perkasa. Itu sebabnya ketika dia disuruh jadi pemancing, harga dirinya jatuh. Terkadang Tuhan mau menyatakan mujizatnya dalam hidup kita, Dia bawa dulu torang turun. Amin. Haleluya. Dia bawa torang turun. Torang mesti ada di posisi terbawah dalam hidupnya torang. Ketika kita sama dengan Simon Petrus, tidak mengeluh, tidak berbantah-bantahan, tetap menjalani maunya Tuhan, ada mujizat yang besar yang Tuhan Yesus sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Begitu Simon Petrus, dia bisa mengeluh, masa dia disuruh jadi tukang pancing, sedangkan dia adalah nelayan yang besar. Sudah di atas levelnya, sudah tidak level lagi dia untuk jadi seorang pemancing, tapi dia taat. Ini adalah karakter yang hebat, sifat yang hebat kepada Simon Petrus. Dia taat dan dia mau melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya.
Kedua, dia tidak bersandar kepada kehebatannya sendiri. Terkadang Tuhan bawa orang untuk masuk pada posisi yang di bawah. Supaya apa? Supaya orang tidak andalkan orang kepandaian. Simon Petrus begitu. Dia itu nelayan, tapi dia pencala. Dia bukan pemancing. Jadi bisa dipastikan dia tidak menguasai bicara soal pancing. Karena pancing memancing ada begitu banyak teknik yang bisa dipelajari dalam memancing. Ada teknik jigging dan lain sebagainya. Itu sebabnya Tuhan suruh Simon mana harus jadi pemancing. Karena Tuhan tidak mau ketika Simon Tuhan suruh mencala, dia akan menganggap bahwa ini pekerjaannya, kemampuan, skillnya, dia anggap biasa. Ini kita punya pekerjaan, gampang itu. Itu sebabnya terkadang Tuhan bawa orang turun ke bawah supaya orang tidak mengandalkan kehebatannya orang tidak mengandalkan kekuatannya orang tidak mengandalkan kekayaannya orang, tapi orang harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya orang. Haleluya. Ketika saya dan saudara dibawa Tuhan turun ke bawah, orang saudara biar sekuat apa dia, kalau dia sakit, dia sakit so parah, tetap dia cari Tuhan, tetap dia andalkan Tuhan. Kalau dia sakit, dia anggap kita banyak uang, bisa berobat ke sana ke sini. Nanti so habis DP uang, baru dia cari Tuhan. Tetap kalau Tuhan bawa dia turun ke bawah, dia andalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Terkadang Tuhan menyediakan mujizat, namun dia bawa dulu orang turun ke bawah. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-11, ke-27, Yesus berkata agar supaya tidak jadi batu sandungan. Simon berusaha dia tidak jadi batu sandungan. Ketika disuruh bayar bea, dia bisa saja tidak bayar. Karena kenapa? Bea itu ternyata hanya diperuntukkan oleh orang asing. Yesus dan Simon itu bukan orang asing. Itu sebabnya Yesus bilang, Simon, pergi jo pancing, supaya orang tidak jadi batu sandungan. Itu sebabnya saya dan saudara berusaha hidup ini jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan jadi batu sandungan dalam keluarga. Jangan jadi batu sandungan dalam bermasyarakat. Dalam usaha pun jangan jadi batu sandungan. Dalam berjemaat jangan jadi batu sandungan. Harus jadi berkat. Haleluya. Harus berusaha hidup ini untuk jadi berkat. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pergumulan melahirkan yang namanya mujizat. Pergumulan melahirkan yang namanya mujizat. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi yakin dan percaya ketika saudara menjalani pergumulan itu dengan taat, setia, sabar, pasti Tuhan sudah menyediakan mujizat yang besar. Haleluya. Haleluya. Demikian dengan Simon Petrus. Simon Petrus mengalami pergumulan yang besar ketika Yesus suruh dia, Simon, pergi pancing anak. Kau itu ikan yang pertama ada 4 dirham di dalam mulut. Itu pergumulan, saudara. Garuk-garuk kepala Simon itu, aduh, bagaimana mungkin ada 4 dirham? Itu pergumulan. Pasti dalam perjalanan ketika dia menuju ke danau, dia mau pergi pancing. Nggak habis pikir dia, bagaimana modelnya ini? Selama dia hidup jadi nelayan, tidak pernah dia dapat itu koin di dalam mulut ikan. Itu pergumulan yang berat bagi Simon. Karena bagi Simon tidak mungkin. Tetapi Simon lakukan dengan iman yang sungguh, dengan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia taat, dia sabar, dia lakukan. Hasilnya mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, terkadang mujizat belum terjadi dalam hidup kita. Bahkan tidak terjadi dalam hidup kita. Kita kunjung menantikan mujizat Tuhan. Tapi terkadang kenapa Tuhan mujizat ini tidak terjadi? Apa yang menjadi alasan? Dalam Yesaya 59 ayat 2,
tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah penyebab utama yang menjadikan mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita. Dosa dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata hamartia, di mana hamartia memiliki pengertian tidak mencapai sasarannya Allah. Allah mempunyai sasaran buat orang percaya untuk memperoleh, untuk menuju keselamatan. Itu sebabnya ketika saya dan saudara melakukan dosa, saya dan saudara tidak mencapai sasaran Allah yang sebenarnya. Itu sebabnya dosa disebut dengan hamartia, tidak mencapai sasarannya Allah. Terkadang dosa ini yang menghambat saya dan saudara tidak mengalami mujizat Tuhan. Ada begitu banyak dosa yang kita lakukan, tetapi terkadang ada dosa yang saya dan saudara anggap sepele. Saya dan saudara anggap itu cuma kok dosa begitu. Ternyata dosa kecil saja bisa membuat mujizat Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya tidak usah heran kalau hidup keluarga kita tidak karu-karuan, tidak ada perubahan, tidak ada pemulihan. Mungkin usaha kita juga tidak karu-karuan, tidak ada peningkatan. Begitu banyak hal yang saya dan saudara lakukan, tapi tidak ada yang berhasil. Ternyata penyebabnya dosa. Dosa apa? Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati, jaga hati. Hati-hati menjalani hidup ini. Karena iblis tidak perlu celah yang besar untuk masuk merusak kita. Iblis cuma perlu celah yang kecil. Di mana? Di hati. Karena iblis tahu hati adalah sentral kehidupan. Ketika iblis masuk di dalam hati, iblis masuk lewat celah yang kecil, dia akan mulai merusak semuanya. Dari kehidupan kita, karakter kita akan dirusak oleh dia. Itu sebabnya jaga hati. Hati-hati menjaga hati. Hati-hati dalam menjalani hidup. Kenapa harus hati-hati? Supaya hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Di hati ini sentral kehidupan. Kalau saudara mau lihat orang, lihat dari dia punya kehidupan, saudara bisa tahu DP hati model bagaimana. Kita bisa tahu hatinya model bagaimana. Karena kehidupan yang keluar itu dari hati. Itu sebabnya dosa sepele, dosa dalam hati, itu yang menyebabkan kita sulit mengalami mujizat. Ada 9 dosa di dalam hati. Yang pertama, memikirkan hal-hal yang jahat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ternyata Tuhan tahu. Ketika saya dan saudara mulai memikirkan sesuatu di hati, itu Tuhan tahu. Itu sebabnya kenapa saya mulai dengan pendahuluan di mana Tuhan itu Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Mau hati model bagaimana? Mau hati busuk, mau hati iri, hati apapun, hati suci, hati bersih, semua Tuhan tahu. Yang pertama, dosa hati yang terkadang saya dan saudara tidak sadari dalam hidup kita adalah keras hati. Dalam Keluaran 9 ayat 34 dan 35. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan-hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Keras hati. Perhatikan ayat 34 pada bagian pertama. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa, tetapi ia tetap berkeras hati. Terkadang orang percaya
percaya sama dengan Firaun. So lihat mujizat, so nikmati mujizat, bisa hidup, bisa bernafas, bisa bangun pagi, itu mujizat Tuhan. Sudah nikmati, sudah lihat mujizat, tapi tetap berkeras hati. Biar disampaikan firman Tuhan, setiap minggu disampaikan firman Tuhan, tetap berkeras hati. Tidak mau melakukan firman dengan begitu banyak alasan, begitu banyak dalil yang ia ungkapkan, yang ia kemukakan, tetap tidak mau melakukan firman. Padahal jelas-jelas firman Tuhan bilang, engkau harus begini, kalau mau selamat harus begini. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, tetapi tetap keras hati. Dosa ini bisa buat saya dan saudara tidak selamat. Kekerasan hati yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Firaun keras hati. Jangan jadi seperti Firaun. Saya percaya kita semua tidak ada yang mau jadi seperti Firaun. Tetapi banyak orang di luar sana, Firaun akhir zaman, walau disampaikan firman Tuhan, gembala hari-hari sampaikan firman Tuhan. Kalau di kota hari-hari ibadah, hari-hari disampaikan firman Tuhan, tetap keras hati, tidak mau melakukan firman. Begitu banyak alasan, disuruh rajin ibadah, tidak mau. Banyak alasan. Jangan jadi orang-orang yang keras hati. Keras hati bisa menghambat mujizat tidak terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, hati panas. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang kedua, panas hati. Kalau saya dan saudara mungkin masih memiliki sifat ini, minta kepada Tuhan. Kita harus berusaha minta kemampuan dari Tuhan agar supaya bisa meninggalkan ini. Panas hati, nimboleh tasontong sadiki tapela besar. Tasontong sadiki baku marah. Ini orang panas hati. Ternyata orang panas hati Tuhan tidak suka. Tuhan bilang tinggalkanlah panas hati itu. Karena kenapa? Karena ketika panas hati kita marah, itu membawa pada kejahatan. Ketiga, sakit hati. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan semua. Dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Apa ada orang bodoh dibunuh oleh sakit hati? Apa ada manusia dibunuh karena sakit hati? Ternyata banyak. Banyak yang bunuh diri karena sakit hati. Banyak yang bunuh diri karena sakit hati pada laki. Banyak yang bunuh diri karena sakit hati pada bini. Banyak yang bunuh diri sakit hati sama pasangannya. Banyak yang bunuh diri sakit hati sama orang tuanya. Banyak yang bunuh diri sakit hati sama anaknya. Ternyata begitu banyak orang mati hanya karena sakit hati. Itu sebabnya ketika saya dan saudara sakit hati, datang bersama Tuhan. Tuhan akan membebat, Tuhan akan mengobati. Haleluya. Haleluya. Jangan cari di luar, jangan cari di tempat lain. Ketenangan tidak bisa saudara dapat di tempat lain. Dunia hanya bisa memberi ketenangan sementara. Narkoba hanya bisa memberi ketenangan saudara paling lama 6 sampai 12 jam. Tetapi Tuhan bisa beri ketenangan selama-lamanya. Haleluya. Damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang sesungguhnya hanya bisa didapat di dalam Yesus Tuhan kita. Amin. Yang keempat, iri hati. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ternyata iri hati ini bahaya.
Kalau so punya iri hati, Tuhan bilang iri hati itu so di situ semua itu perbuatan jahat. Itu sebabnya jangan punya hati yang iri. Amin, haleluya. Singkat-singkat saja. Selanjutnya, hati jahat. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Orang yang memiliki hati yang jahat, terkadang mulutnya manis, tapi di dalamnya hatinya jahat. Orang bilang sama dengan buah kedondong, di luar licin, tapi di dalam baduri. Ini adalah hati yang tidak disuka oleh Tuhan. Mulai memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati, memikirkan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Tuhan tidak mau orang Kristen, orang percaya punya hati yang semodel seperti ini. Yang keenam, hati yang bercabang. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hati yang bercabang adalah hati yang mendua. Kalau saudara belajar lebih dalam kebenaran firman Tuhan, bicara soal hati yang bercabang, ada disebutkan kita tidak boleh memiliki dua Tuhan. Tuhan yang pertama Allah, yang kedua adalah Mamon. Mamon apa? Mamon adalah dewa kekayaan. Mamon adalah dewa yang bisa mendatangkan kekayaan. Itu sebabnya kita tidak boleh punya hati yang mendua. Setiap firman Tuhan diberitakan, selalu disampaikan cinta Tuhan. Utamakan Tuhan. Hati ini harus seutuhnya milik Tuhan. Supaya apa? Supaya tujuannya hati tidak bercabang, hati tidak mendua. Hati ini harus seutuhnya milik Tuhan, tidak boleh bercabang. Jangan terlalu cinta pekerjaan. Boleh cinta pekerjaan tapi harus cinta Tuhan. Boleh cinta pasangan tapi harus cinta Tuhan. Boleh cinta anak, sayang sama anak, tapi harus lebih sayang Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak mau kalau orang lebih sayang orang pe anak daripada Tuhan. Tuhan tidak suka orang lebih sayang orang pe istri atau orang pe suami daripada Tuhan. Tuhan tidak suka. Karena orang akan memprioritaskan orang, bukan memprioritaskan Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara memprioritaskan Dia, mengutamakan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Kunci untuk tenang gampang, jangan mendua hati. Mau cari ketenangan di dunia ini gampang, jangan mendua hati. Cinta Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, Amsal 6 ayat 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ini hati model begini banyak, saudara. Jangankan dimiliki oleh jemaat, hamba Tuhan pun ada model hati begini. Merencanakan hal-hal yang jahat sama hamba Tuhan yang lain. Mulai dia rencana, ngana tak mau bikin begini ngana, supaya ngana penjemaat tak suka ngana. Iya kan? Banyak ditemukan. Bukan cuma jemaat yang punya hati, yang merencanakan hal-hal yang jahat. Terkadang hamba-hamba Tuhan jatuh dengan hal-hal begini, merencanakan hal-hal yang jahat. Itu sebabnya Tuhan tidak suka kita punya hati yang mau merencanakan hal-hal yang jahat dalam hati kita. Ketika kita merencanakan hal-hal yang jahat, kaki kita, firman Tuhan bilang, akan menuju kepada kejahatan. 8. Hati yang sombong, mata yang congkak, dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Tuhan tidak suka hati yang sombong. Terkadang juga banyak orang di luar sana punya hati yang sombong. Bukan nanti harta kekayaan yang bikin sombong orang, tidak. Hanya karena gelar saja orang bisa sombong. Waktu belum ada gelar, baku dapat masih jauh dia soal tangan. Tapi waktu so ada DPMPD di belakang, dan baku sontong dia tidak mau haga. Ada model begitu, banyak
Hamba Tuhan pun banyak model begitu. Bukan cuma jemaat Tuhan, hamba Tuhan banyak. Hamba Tuhan menganggap dia so hebat, so pintar karena memiliki jabatan yang tinggi mungkin dalam organisasi. Dia mulai menganggap orang lain rendah, orang lain bodoh, orang lain tidak mampu. Itu ada, saudara. Karena kenapa? Karena kesombongan mulai masuk dalam hatinya. Celah sedikit saja ketika terbuka, iblis masuk merusak melalui kesombongan ini. Ketika dia masuk merusak melalui kesombongan, dari satu hal dia rusak, semua pasti dia rusak. Kalau saya dan saudara tidak cepat memperbaiki, kita tidak cepat mengubah, kita tidak cepat datang sama Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dia akan merusak seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya jangan punya hati yang sombong. Mau setinggi apa orang pegelar, mau sehebat apa, mau setinggi apa orang penjabatan, tidak perlu sombong. Haleluya. Yang terakhir, hati yang melawan. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ini juga banyak, saudara, hati yang melawan, yang tidak mau dengar-dengaran. Sudah diperintahkan ini, melawan orang. Ini juga banyak terjadi. Baik kepada jemaat, baik kepada hamba-hamba Tuhan, semua kalangan. Hati yang suka melawan, suka membantah, Tuhan tidak senang. Itu sebabnya kita jaga hati kita. Kita harus berusaha sebaik mungkin. Kita harus berusaha untuk menjaga hati dan menjaga kehidupan kita. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Kalau engkau mau mengalami mujizat dalam hidupmu, jaga hatimu. Amin. Haleluya. Ini sentral, Bapak Ibu. Sentral kehidupan. Kalau hatimu bagus, hatimu bersih, hatimu suci, hatimu tulus, hatimu jujur, hatimu baik, hatimu ikhlas, pasti hidup baik. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.